Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Yang pasti tetap semangat ya. Maaf kemarin tidak up karena di sini tanggal merah. Jadi saya libur, jadi nggak bisa meneruskan cerita ini, dan hari ini saya akan lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Dengan erat Tiara meraih spray di tempat tidur, merasakan tekanannya. Bukannya saya tidak menginginkan anak kita, hanya saja anak ini tak ada dalam rencana saya. Karir saya masih menanjak dan rasanya saya belum mencapai potensi tertinggi saya. Itulah sebabnya saya merasa begitu kacau. Niko memandang Tiara yang sepertinya sedang meluapkan semua hal yang selama ini dia pikirkan. Anehnya dia cukup tenang, seolah-olah dia juga mengerti dengan pikiran Tiara. Meskipun begitu, dia merasa marah pada Tiara karena tidak memberitahukan berita sebesar itu sejak awal. Niko merasa tidak dipercaya, dan pemikiran lain pun muncul di dalam benaknya. Saya memiliki pertanyaan untukmu. Apa itu? Tiara menatap pria itu. Niko kembali menatap dengan tatapan yang dalam. Karena ini bukan bagian dari rencanamu, dan kamu tidak ingin memberitahukan pada saya tentang hal itu. Apa kamu berencana untuk menggugurkan anak itu secara diam-diam? Tidak. Tiara langsung menggeleng untuk menyangkal. Kedua mata Niko berkedip-kedip dan dia pun berkata dengan dingin, tapi itulah yang kamu rasakan sekarang, dan kamu juga tidak bermaksud untuk mempertahankannya. Jadi kamu lebih memilih untuk menyembunyikannya. Niko, sebenarnya saya tidak bermaksud begitu. Percayalah. Tiara memandang Niko dengan tulus, berharap kalau Niko bisa mempercayainya. Hati pria itu melembut sesaat, tetapi memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Tiara belakangan ini, dia pun menahannya, menarik nafas dalam-dalam, membelakangi Tiara, lalu berkata dengan nada yang marah, "Saya tak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Karena kamu tak ingin mempertahankan anak itu, maka tak usah melahirkannya. Pergilah dan gugurkan anak itu." Setelah mengatakannya, Niko membanting pintu dan pergi. Sementara itu, Tiara melihat ke arah menghilangnya Niko dan merasa sangat sedih. Saya sebenarnya tidak bermaksud begitu. Rasanya begitu tiba-tiba. Dan saya tak sadar untuk sejenak. Gumamnya pada diri sendiri sambil duduk di tempat tidur. Air matanya jatuh seperti mutiara yang putus dari seutas tali. Apalagi dia sendiri enggan untuk menggugurkan anaknya. Bagaimanapun juga ini adalah anak pertamanya dengan Niko. Setelah Niko pergi, dia langsung pergi ke ruang kerjanya. Dia duduk di depan meja dengan wajah yang dingin dan menakutkan, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar sejak mereka bersama. Dia merasa marah ketika mengira jika dia tidak datang, maka Tiara akan memberitahunya tentang kehamilannya. Yang lebih buruknya lagi, Tiara mungkin menggugurkan anaknya secara diam-diam. Semakin memikirkannya, Niko pun menjadi semakin marah. Dia merasa sangat marah sehingga tak bisa menahan diri untuk mengeluarkan sebatang rokok dari laci dan menyalakannya. Dulu Niko hanya merokok untuk buang air di saat suasana hatinya sedang buruk.
Meskipun begitu, dia masih merasa marah. Di bawah cahaya, pria itu merokok sebatang demi sebatang dan ruangan itu menjadi keruh setelah beberapa saat. Sementara itu, Tiara tetap duduk di atas tempat tidur. Pada saat ini emosinya telah tenang dan dia pun menyadari bahwa tindakannya tadi memang mudah disalahpahami oleh Nico. Dia pun mulai memikirkan bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Nico nanti. Bastian melihat pertengkaran keduanya dan merasa agak cemas di dalam hatinya. Dia melihat ke arah pintu yang tertutup di kedua sisi, berpikir sejenak lalu berjalan ke ruang kerja dan mengetuk pintu. "Pak Nico, bolehkah saya masuk?" "Masuklah." Suara Nico yang dingin terdengar. Bastian mendorong pintu hingga terbuka dan terbatuk 2 kali karena bau asap yang menyengat di dalam ruangan. Dia pun bergegas menuju ke jendela dan membukanya. Hembusan angin bertiup masuk dan bau asap di ruang kerja menghilang secara drastis. Bibir tipis Nico terbuka sedikit dan suaranya agak serak saat dia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bastian mengingat tujuannya, kemudian dia segera berdiri di sampingnya dengan hormat dan membujuk. "Pak Nico, Nona Tiara merasa tidak enak badan akhir-akhir ini dan dia belum makan apapun sepanjang hari. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya pasti akan tumbang. Jadi tolong jangan marah lagi pada Nona Tiara." Mendengarnya wajah Kuyu, Tiara pun terlintas di benak Nico dan dia langsung merasa tertekan. "Pergi ke dapur sekarang dan suruh seseorang membuatkan makanan ringan untuk Tiara." "Siap." Kepala pelayan itu tersenyum dan mengangguk sebelum dia bergegas pergi ke dapur. Bastian meminta juru masak untuk memasak makanan ringan, lalu membawanya ke kamar Tiara dan mengetuk pintu kamar. Ketika mendengar seseorang mengetuk pintu, Tiara mengira kalau orang itu adalah Nico dan bergegas membuka pintu. Namun ketika dia melihat Bastian yang berdiri di luar, kedua matanya yang cerah langsung meredup. "Oh, kamu, ada apa?" Bastian memperhatikan raut Nona Tiara yang kecewa. Sambil tersenyum dia memaparkan, "Pak Nico tahu kalau Nona tidak makan banyak hari ini. Jadi dia sendiri yang meminta saya untuk membawakan makanan." Sambil berbicara dia mengangkat nampan yang dibawanya lalu masuk ke kamar dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Melihat ini, Tiara mengerti bahwa Nico masih peduli padanya dan suasana hatinya yang mulanya kelabu menjadi jauh lebih baik. "Di mana dia?" tanya Tiara. "Pak Nico ada di ruang kerja." Bastian sengaja berbicara dengan ragu-ragu lalu menambahkan dengan gugup, "Sepertinya suasana hati Pak Nico juga tidak baik. Dia banyak merokok. Biasanya dia tidak banyak merokok loh." Tiara merasa sedikit berkecamuk setelah mendengar kabar ini. Bastian mengamati mimik wajah Tiara dan merasa bahwa dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Jadi dia perlahan undur diri. Tiara tak tahu kalau Bastian sebenarnya mengkhawatirkan mereka berdua. Dia memakan makanannya tetapi terasa hambar baginya. Pikirannya menjadi gundah gulana lagi. Dalam beberapa saat kamar itu menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama dering ponselnya dari panggilan telepon Gary memecah kesunyian. Tiara memegang ponselnya sambil merasa ragu. Tapi dia tetap menjawab panggilan video tersebut. Begitu panggilan video itu tersambung, suara cemas Gary terdengar dari seberang. "Nona Tiara, saya dengar Nona sakit.
Apa sudah enakan sekarang? Tiara bisa dengar bahwa anak ini mengkhawatirkannya, jadi suasana hatinya yang mulanya tertekan menjadi lebih santai saat dia mendengar suara lembut dan prihatin anak itu dan melihat wajahnya yang lucu. Dia tiba-tiba bisa memecahkan masalahnya dalam sekejap. Memangnya, kenapa kalau punya anak lucu seperti Gary? Saat ini Tiara benar-benar memikirkannya dan suasana hatinya berubah lebih gembira. Dia merasa hatinya telah ditutup sebelumnya karena menganggap kehadiran buah hatinya ini tidaklah pantas. Gary, kamu benar-benar bintang keberuntungan saya. Dia menatap Gary penuh syukur lalu mencium anak kecil itu melalui ponselnya. Meskipun Gary merasa suasana hati Tiara berubah begitu cepat, hal itu tidak menghalanginya untuk membalas ciumannya. Mereka berdua bersenda gurau sebentar lalu Gary mendesak Tiara untuk istirahat. Bagaimanapun waktu kedua negara tersebut berbeda. Sebelum menutup telepon, Gary mengingatkannya lagi. Nona Tiara, Nona harus jaga kesehatan ya. Jangan khawatir, pasti saya akan menjaga diri, ucap Tiara sambil meyakinkan Gary dan hatinya terasa hambar karena kekhawatiran anak kecil itu. Setelah menutup telepon, Tiara merasa nafsu makannya kembali setelah memikirkan semuanya dan melahap habis makanan yang dibawakan Bastian. Kemudian dia membawa mangkok kosong itu ke bawah. Memikirkan ucapan Bastian sebelumnya, dia berinisiatif untuk pergi ke ruang kerja. Sementara itu, Bastian terus memperhatikan situasi di antara mereka berdua. Saat ini dia melihat Tiara berinisiatif mencari Nico. Dia merasa lega. Sepertinya Pak Nico dan Nona Tiara bisa baikan malam ini. Di sisi lain, Tiara tidak tahu kalau setiap gerak-geriknya diawasi oleh Bastian. Dia diam-diam pergi ke ruang kerja dan mendapati bahwa pintunya tidak ditutup sepenuhnya. Jadi dia membukanya dan masuk. Setelah masuk, dia mencium bau asap yang menyengat dan alisnya berkerut. Dia mencari sosok Nico di ruangan itu dan mendapatinya membelakangi pintu. Dia berdiri di dekat jendela sambil memandangi langit malam di luar. Di bawah sinar rembulan, punggung pria itu tinggi dan tegap tapi juga merasa hampa dan dingin. Jantung Tiara sedikit berdebar saat dia memandang Nico. Nico secara alami memperhatikan bahwa seseorang telah masuk, tetapi dia tidak berbalik karena dia mengira itu Bastian. Saya tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan saya. Apa Tiara sudah makan hari ini? Mendengar pria itu masih peduli padanya meski sedang marah, Tiara merasa tersentuh sekaligus bersalah. Dia menggigit bibir bawahnya pelan dan menemui pria itu selangkah demi selangkah. Ketika Nico mendengar langkah kaki di belakangnya, dia merasakan ada yang tidak beres. Begitu dia hendak berbalik, Tiara mendekap pinggang Nico dari belakang dan menempelkan dahinya ke punggung pria itu. Saat Nico merasakan kelembutan datang dari belakang, seluruh tubuhnya membeku. Saat ini suara lembut Tiara terdengar di telinganya. Jangan marah ya, Nico. Saya akan melahirkan anak itu. Nico terkejut mendengar hal ini. Tiba-tiba dia berbalik menatap Tiara heran. Memangnya kamu tidak takut kalau hal itu akan mempengaruhi karirmu? Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Tiara memandang Nico sambil tersenyum, lalu melanjutkan dengan nada tegas. Impian saya bisa saya wujudkan kapan saja, tapi anak itu adalah nyawa. Jadi bagaimana saya bisa merenggutnya? Lagi pula,
saya tak akan sanggup melakukannya. Alasan kenapa saya merasa bingung sebelumnya adalah karena saya tidak tahu bagaimana menyambutnya. Setelah Niko mendengar ucapan Tiara, tatapannya terpancar sedikit rumit. Dia mengira Tiara tidak bersedia. Dia tak menyangka Tiara akan berkompromi seperti ini pada akhirnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Sebenarnya dia tidak akan memaksa Tiara untuk melahirkan anak ini, tapi dia hanya tidak suka Tiara memikul semua beban itu sendirian. Sekarang setelah Tiara berkenan, dia sangat tersentuh oleh hal ini, tapi dia tidak ingin Tiara melupakan mimpinya hanya demi dirinya. Saya tidak mau mengikatmu hanya karena anak, dan saya tidak ingin kamu berkorban sebesar itu. Sebaliknya, saya mau kamu melakukan apapun yang kamu mau dengan bahagia. Saat dia mengatakan ini, dia berhenti sesaat dan berkata dengan suara tertekan, "Selain itu, kehamilan merupakan tugas yang sulit dan kamu perlu menguras banyak tenaga." Mendengar kepedulian Niko terhadapnya, Tiara sangat terharu dan merasakan perasaan hangat yang tak terlukiskan. "Percayalah, saya bisa melakukannya." Begitu Tiara menjawab, dia melangkah maju dan memeluk Niko lagi dan menempelkan wajahnya ke dada bidang pria itu. Debar jantung Niko yang kencang terdengar di telinganya membuatnya tersenyum. Niko mendekap Tiara dengan kedua tangannya, merasa sangat tersentuh. Dia mengusap rambut hitam Tiara dengan dagunya. Suaranya sangat lembut saat dia berkata, "Bukannya saya tidak mempercayaimu, saya hanya cemas padamu. Memangnya kamu tidak tahu kalau seseorang akan menjadi tangguh saat dia menjadi seorang ibu? Menurut saya ini benar. Setiap ibu akan menjadi sangat kuat demi anak-anaknya. Dengan cara ini, saya dapat memilikimu selamanya juga." Tiara mengangkat kepalanya dan menatap Niko dengan tegas, sedangkan Niko menundukkan kepalanya dan memandangnya merasa tersentuh. "Dasar bodoh." Dia memeluk Tiara erat-erat, kelembutan di wajahnya seakan menelan Tiara sepenuhnya. Di bawah sinar rembulan, bayangan keduanya berpelukan terasa hangat dan indah. Beberapa saat kemudian Tiara kembali menatap pria tampan di hadapannya, lalu berkata dengan lembut, "Jangan bertengkar lagi nanti ya. Saya yang salah, seharusnya saya tidak marah padamu." Niko menatap Tiara dan berinisiatif untuk meminta maaf. Tiara menggelengkan kepalanya. "Saya juga salah. Seharusnya saya tidak menyembunyikannya darimu dan menyebabkan kesalahpahaman seperti ini." Mendengar ini, Niko memikirkan hal yang sudah terjadi kali ini dan berkata dengan raut wajah serius, "Jangan pernah sembunyikan apapun dari saya, atau saya akan sangat khawatir." "Saya paham, saya tidak akan melakukannya lagi." Tiara balas menatap pria itu dengan penuh sayang. Niko menatap matanya yang berkilauan, merasa tergerak di hatinya, dan menundukkan kepalanya perlahan. Saat napas panas dan lembab mendekati wajahnya, Tiara menatap pria tampan yang semakin mendekat dan mau tidak mau memejamkan matanya. Bibir mereka terjalin dan Niko menciumnya dengan sangat lembut. Setelah beberapa saat, Tiara merasa lemas dan hanya bisa berdiri sambil ditopang oleh Niko. Setelah beberapa lama, keduanya melepaskan diri diikuti nafas yang terengah-engah. Tiara menjadi tenang dan menatap Niko. "Kamu bau asap rokok di mana-mana, dan kamu sengaja menyebarkannya kepada saya."
Mendengar ini, Niko teringat ruangannya penuh asap dan buru-buru pergi bersama wanita itu.